Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kebaikan, yang menyibukkan kita dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang telah kita kabarkan bahwasanya di hari Senin ini, di tanggal 3, itu kita akan memulai bulan 11 di 2025. Kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran Mutun Talibul Ilm, yaitu kitab matan yang dipelajari di Mekah di masjid, kemudian juga dipelajari di Masjid Nabawi. Inilah yang dipakai banyak para asatidz kita. Begitu juga para penuntut ilmu. Begitu juga dari saudara-saudara kita yang ada di Fuse, yang ada di Damat, ya, di Yaman. Buku ini, tentunya buku yang ada di hadapan saya ini adalah matannya. Dan syarahnya ini banyak di kalangan para ulama. Dan buku ini juga sebagiannya susunannya berbeda para ulama. Akan tetapi yang diinginkan buku ini adalah bagaimana seseorang betul-betul dalam kehidupannya itu di atas adab Islam. Adab harus dipahami bahwa adab itu bukan hanya permasalahan metode berbicara, metode bergaul, tidak. Tapi adab, kalau buku adab yang lengkap itu membagi adab kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, berdoanya kepadanya. Ada adab kita kepada Rasulullah dengan cara kita mengikutinya, mengimaninya. Ada juga adab kepada diri kita sendiri dengan cara kita tidak menzolimi diri kita dengan membahayakannya, melakukan ketaatan, beribadah hanya kepada Allah. Ada juga adab kepada orang lain. Insyaallah di pertemuan kali ini akan kita ulas secara ringkas dari pelajaran ini. Buku Mutun ini, sekali lagi, buku ini dipelajari oleh para penuntut ilmu, para asatidz, baik di kota Mekah dan Madinah terlebih khusus, dan di berbagai penjuru negeri. Buku ini terbagi menjadi 6 bagian, 6 tingkatan. Tingkatan pertama mempelajari tentang zikir-zikir dan adab. Nah, di sini nanti kita lihat ternyata zikir yang paling pertama adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bagian dari zikir. Ya, zikir itu terbagi menjadi 3. Ada zikir secara lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Ada zikir secara hati. Kita agungkan Allah, cintai Allah, harapkan hanya kepada Allah. Ada zikir secara anggota badan dengan kita ruku, sujud, berdoa hanya kepada Allah. Itulah zikir yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala, zikir yang paling sempurna. Ketika seseorang lisannya mengucapkan subhanallah, hatinya betul-betul suci. Tidak memiliki Tuhan yang dia sembah, yang dia cintai, yang dia harapkan selain Allah. Pikirannya dibenarkan dari apa yang diucapkan oleh lisannya, bahwa betul-betul Allah Maha Suci dari segala kekurangan, aib. Allah Maha Suci dari memiliki anak sebagaimana keyakinan orang-orang Nasara. Allah Maha Suci dari segala apa yang tidak layak bagi Allah. Kemudian di balik
itu dia benarkan pada anggota badannya bahwa dia mensucikan Allah dalam ibadah, dalam cinta, harapan dan seterusnya. Di buku ini diajarkan yang pertama jadi mustawa awal tamhid. Tamhid itu namanya mustawa pemula. Mustawa pemula, nanti ada mustawa awalnya. Mustawa tamhidi ini biasa dikenal. Artinya mustawa tamhidi, mustawa pemula, dia kita diajarkan di buku ini dulu terhadap zikir-zikir dan adab. Kenapa perlu zikir-zikir dan adab? Agar seseorang mencintai Allah dulu. Karena seseorang kalau mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada sesuatu, pasti dia senantiasa mengingat sesuatu itu. Ya, kalau seseorang mengaku cinta kepada Allah, cinta terhadap sesuatu, pasti dia akan senantiasa mengingat sesuatu itu. Dan dengan kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Apa dalilnya? Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan mengingat kepada kalian. Kalau Allah sudah mengingat seorang hamba, selesai. Segala kebutuhannya akan dicukupkan. Segala keinginannya akan diberikan. Segala hal yang dia takuti akan dijauhkan. Itu kalau Allah sudah yang mengingat pada seorang hamba. Kemudian adab. Di sini akan kita diajarkan bagaimana adab makan, bahwa harus membaca basmalah, memakai tangan kanan, tidak boleh tangan kiri, harus memakan dari pinggir makanan, tidak boleh langsung di tengah. Karena kenapa? Turunnya keberkahan pada suatu makanan di tengah. Jadi jangan ada makan di piring langsung tengah makanan ambil. Itu salah. Bahwa kalau sudah makan harus dihabiskan, tidak boleh disisa, bahkan disuruh jilat dari bekas tangan. Bahwa kalau makan satu orang itu berbagi dengan di sebelahnya, karena satu orang makanan cukup untuk 2 orang. Bahkan kalau kita banyak begini, diperbanyak airnya. Ya, dalam kehidupan kita alhamdulillah di pondok itu sudah terjalankan. Antum rasa kayak kami agak banyak airnya. Ya, tidak terlalu terasa cocok karena kita banyak. Ya. Dan seterusnya. Insyaallah taala kita akan kajikan buku ini. Semoga minimal dari 2 mustawa kita akan percepat ya. Jadi kita seterusnya belajar. Kecuali di malam ya, kita ada setoran. Kata penulis, fadlu talibil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Ini penulis memberikan kabar gembira dulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang dia iltimas, berpegang teguh di situ, istiqomah di situ menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sekarang ini diriwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih. Apa yang kita pahami di sini? Bahwasanya barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jelas. Ya, karena memang tidak ada jalan pintas menuju surga kecuali dengan ilmu. Ahli ilmu dibedakan oleh Nabi sallallahu oleh Allah dan Rasulnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Tapi orang-orang berilmu beberapa derajat. Beriman sudah tertinggi derajatnya. Tapi kalau dia beriman dan berilmu, ini lebih tinggi lagi. Karena ada orang sudah beriman, sudah berislam, tapi belum beriman. Ada orang sudah berislam, beriman, tapi belum menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang muhsin. Makanya nanti akan kita dapati hadis Jibril. Ada 3. Ditanya Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kalau Islam, seseorang cukup melakukan rukun Islam. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia bersyahadat, sudah cukup. Ya. Tapi belum tentu dia beriman.
Belum tentu dia yakini, belum tentu dia lakukan karena cinta, karena harap, karena pengagungan. Dalilnya apa? Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, amanna, kami sudah beriman. Allah langsung turunkan ayat. Jangan kalian mengatakan amanna wa qulu aslamna wa lam yadkhulil imana fi qulubikum. Kata Allah, tanya itu kepada orang-orang Arab Badui. Ya Muhammad, jangan mereka mengatakan kami ini beriman. Katakan bahwa suruh mereka berkata kami baru berislam. Kenapa? Karena keimanan belum masuk di dalam dada-dada kalian, dalam hati-hati kalian. Orang kalau sudah beriman, ya orientasinya selalu akhir. Pasti dan pasti. Nah ini kata Nabi, barang siapa menempuh suatu jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Jadi kalau kita dilibatkan dalam menuntut ilmu, berarti Allah inginkan kebaikan yang besar bagi kita. Ustaz, berarti saya ini beruntung. Iya, antum beruntung di atas keberuntungan. Di tengah banyaknya orang yang lalai, antum mengingat. Di tengah banyaknya orang yang menghabiskan umurnya di atas kemaksiatan atau kesia-siaan, antum memanfaatkan umurnya antum di atas apa? Ketaatan. Ya. Maka beruntung antum, beruntung. Tapi ketahui, di balik itu ada ujiannya. Setan tidak akan pernah tinggal diam. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan tidak ada yang paling diharapkan kematiannya seseorang oleh setan kecuali saya. Karena pada saat itu Ibnu Abbas termasuk dikatakan turjumanul Quran, dia penerjemahnya Al-Quran. Ya, karena dia didoakan langsung oleh Nabi. Kalau ada tafsir selainnya dan Ibnu Abbas, selalu diambil tafsirnya Ibnu Abbas. Kenapa? Beliau sampai katakan tidak ada yang diharapkan oleh setan kematiannya kecuali saya. Kenapa? Karena beliau orang paling berilmu. Ya. Kalau orang berilmu sudah meninggal, sudah tersesat, maka orang yang jahil kenapa? Semakin tersesat. Siapa yang mau memperingati orang-orang melakukan kemaksiatan kalau bukan ahli ilmu? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'abidi 'alal 'alimi kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim, seorang ahli ilmu dengan seorang abid, ahli ibadah, bagaikan rembulan ya dengan planet-planet yang lain, dengan bintang-bintang. Sekarang coba lihat kalau malam ada bulan, ada bintang-bintang, yang mana yang paling memberikan pengaruh pada pandangan kita, bintang atau bulan? Yang mana paling menonjol, bulan atau bintang? Bulan. Begitulah perbedaannya kata Nabi antara seorang ahli ilmu dengan ahli bukan ahli ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman falaisa lahul alim kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan langsung tahu, dan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil, tidak sama. Orang berilmu sedikit kerjanya, banyak gajinya. Orang jahil banyak kerjanya, sedikit gajinya. Orang berilmu kerjanya tidak capek, mendapatkan hasil. Orang jahil harus berlelah-lelah. Beda wallahi. Di dunia saja sudah kita lihat perbedaannya orang berilmu dengan orang yang jahil kan? Apalagi di akhirat. Maka beruntung antum. Kalau antum diinginkan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah akan sibukkan kalian yufaqihu fiddin, dengan antum memahami agama Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Ketika anak cucu Adam, ketika manusia meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa bermanfaat, mengalir manfaatnya. Pembangunan jembatan, jalanan, rumah sakit, ya. Au ilmi intafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kita kenapa bisa tahu mengaji? Karena ada orang sebelum kita yang mengajar, kan? Orang sebelum kita kenapa bisa tahu mengaji? Sebelumnya. Makanya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling tinggi derajatnya? Karena di setiap orang yang beribadah hanya kepada Allah, mengenal jalan Rasulullah, tahu mana a, ba, ta, sa, ja, melalui beliau. Jadi seluruh dunia, ya, 8 miliar manusia, ya, 8 juta miliar, atau intinya seluruh dunia dari Nabi Adam sampai akhir manusia. Kalau mau diketahui, segala yang beribadah larinya kepada siapa? Kebaikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi yang ajarkan pertama mana apa? A, ba, ta. Begini cara bacanya. Alhamdulillahi rabbil. Kenapa? Karena melalui beliau. Jadi kita semua ini pahala solat kita, pahala mengaji kita mengalir kepada Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khair falahu ajar mithlu fa'il." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Ini. Jadi kalau mau jasad kita telah meninggal, tapi transferan pahala kita tetap mengalir, caranya apa? Sebarkan ilmu. Caranya bagaimana bisa menyebarkan ilmu? Adakah orang yang bisa menyebarkan ilmu kalau bukan dia berilmu? Tidak bisa. Orang Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu. Mau bersedekah, ya, mau memberikan makanan, tidak ada makanannya. Mau memberikan ilmu, tidak ada ilmunya. Ini kaidah ucapan orang Arab indah sekali. Faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Siapa yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberi sesuatu. Ya, kemudian yang ketiga, yang dia tidak akan putus walaupun dia sudah meninggal, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh mendoakannya. Sekarang, bisakah seseorang menjadi anak soleh tanpa ilmu? Bisakah seseorang menjadi orang yang soleh, ya, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, kalau dia bukan ilmu? Tidak mungkin. Maka semuanya ini di atas ilmu. Maka beruntunglah, makanya kata beliau di sini, fadlu talibil ilm, keutamaan seorang penuntut ilmu. Dan keutamaan penuntut ilmu ini ada lebih dari 100 yang dinukil oleh Ibnu Qayyim. Ya, ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita menjaganya. Ilmu itu diangkat derajatnya, ilmu itu dibedakan, ilmu itu dipersaksikan bahwa syahadatnya Allah disamakan syahadatnya para malaikat dan ahli ilmu. Ahli ilmu itu, ya, bagaikan tadi, bagaikan apa? Dia rembulan dari sairil kawakib. Ahli ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Karena para nabi itu tidak mewarisi dirhaman wala dinaran, walakin yuwarrisul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bi akhdhin wafir. Ini. Kemudian kata beliau, kita ambil lagi sedikit, ya. Fadlu ta'allumil Quran. Ini beliau mengkhususkan lagi.
Kaidah, kalau ada disebutkan kata ilmu dalam Al-Quran dan hadis, pasti yang diinginkan ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu cara membuat mesin, bukan ilmu teknologi, bukan. Kalau ada kata ilmu di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diinginkan ilmu apa? Ilmu syar'i. Itu kaidah. Kata penulis, keutamaan mempelajari Al-Quran. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian. Ya. Banyak orang yang berpikir siapa yang paling terbaik di antara kita? Yang paling kaya. Siapa yang paling terbaik di antara kita? Yang paling tinggi jabatannya. Siapa yang paling terbaik di antara kita? Yang paling banyak istri. Siapa yang paling terbaik di antara kita? Yang paling banyak anaknya. Setiap orang yang berucap bisa dipertimbangkan. Buktinya banyak orang anaknya sengsara hidupnya. Banyak hartanya tapi tidak bahagia kelihatannya. Tapi kalau ini langsung ucapan yang berucap la yantiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Yang berucap ini bahwa terbaik di antara kalian ini tidak berbicara dengan hawa nafsu. Dia tidak berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan langsung dari langit. Allah kabarkan melalui lisan Rasulnya bahwa terbaik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil barara." Permisalan yang membaca Al-Quran dan dia hafiz. Hafiz ini banyak maknanya. Dia menjaga. Ada yang mengatakan dia menjaga bacaannya dari makhrajnya, dari sifatnya. Ada yang mengatakan dia menjaga hafiz, dia hafal. Ada yang mengatakan dia menjaga makna-maknanya. Ada yang mengatakan dia menjaga dari penyimpangan-penyimpangannya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama para malaikat yang dimuliakan. Jadi ahli Quran itu dibersamai para malaikat yang dimuliakan. Kayak begini kita. Bisa jadi kita hanya 5 orang, kita tidak tahu yang mendengarkan ini dari kalangan para jin berapa. Kita tidak tahu ada berapa banyak malaikat di atas kita yang memberikan apa? Naungan untuk kita. Makanya kita rasakan ketenangan. Ya. Kemudian wa matsalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Kata Nabi, dan permisalan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata. Alhamdulillahi, ya, terbata-bata. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa? Karena anak ulangi. Kenapa? Karena dia berpahala karena sudah baca, berpahala karena sudah berusaha untuk menyambung bacaannya. Kenapa dia berdua berpahala? Ya, karena dia apa? Sudah membaca, yang kedua ada usahanya membaca. Makanya para ulama terjadi perbedaan pendapat. Siapa yang lebih tinggi apa? Kedudukannya. Orang yang memiliki banyak harta dia bersyukur, atau orang yang ditimpa banyak musibah dan dia bersabar. Sama juga dengan terjadi perbedaan pendapat. Ya, siapa yang paling tinggi kebaikan? Misalnya dia orang sabar, memang dia dilahirkan penyabar. Sama orang yang memang pemarah, tapi dia berusaha sabar. Siapa yang lebih tinggi kedudukannya? Ya, orang yang berusaha sabar, itu yang lebih kuatnya. Ada pun yang mengatakan tidak, orang penyabar memang karena itu pemberian dari Allah langsung, sehingga dia lebih tinggi derajat. Ada juga. Tapi yang lebih rajih insyaallah taala adalah yang berusaha sabar. Asalkan dia sukses dalam kesabaran. Bukan berusaha baru gagal, tidak dihitung itu. Yang dihitung hanya usahanya, bukan kesabarannya. Sedangkan yang dinilai pahala yang tanpa hisab adalah kesabarannya.
Innama yuwaffas sabirina bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa batas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, baru baca. Karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai apa? Syafi'an, pemberi syafaat. Li ashabi, bagi sahabat-sahabatnya, menjadi sahabat Al-Quran. Sekarang pertanyaan, bagaimana menjadi sahabat Al-Quran? Apakah yang menyimpang Al-Qurannya di lemarinya 20 tahun tidak pernah dibuka? Apakah yang menyimpan terus Al-Quran di mana dia ikut terus di tasnya ini, ya, tapi tidak pernah dibaca? Tidak. Sahabat Al-Quran dikatakan sahabat, ya, kalau dia sudah senantiasa bersama Al-Quran. Dia berdiri bersama Al-Quran. Dia duduk bersama Al-Quran. Dia baring bersama Al-Quran. Baik pada lisan, pikiran, dan hatinya. Itu namanya sahabat. Sahabat itu yang selalu bersamamu. Yang ketika kamu merasa sendiri, ada yang menemanimu. Itu sahabat. Yang ketika kamu gundah gulana, ada yang menemani, menghiburmu. Itu sahabat. Kita kalau ada masalah duniawi misalnya, di mana kita mau bercerita? Sahabat tak? Ketika kau sudah gundah gulana, rasa tersesat, sempit, kamu jadikan Al-Quran sebagai penyejuknya, maka itulah berarti kau sudah menjadikan apa? Al-Quran sebagai sahabat. Ya, kalau saya Bilal, yang beliau katakan sahabat Al-Quran itu barang siapa yang memiliki wirid hariannya bersama Al-Quran. Misalnya dia sahabat Al-Quran, kedekatan sahabat kan beda-beda. Misalnya 1 juz 1 hari. Nah itu dia. Selalu bersama. 1 jam bersama Al-Quran. 1 juz bersama Al-Quran. Ada sahabatnya lebih dalam, lebih dekat. Di dunia saja kita banyak sahabat. Tapi setiap sahabat beda-beda kedekatannya, tidak? Beda-beda, sama dengan Al-Quran, dengan sahabatnya. Siapa yang paling dekat? Ya, siapa yang paling sering bersama. Itu namanya sahabat. Kemudian kata penulis, fadlu dzikri, keutamaan berzikir secara umum. Jadi tadi penulis sudah mengingatkan keutamaan penuntut ilmu. Kemudian secara khusus mengatakan keutamaan penuntut khususnya ilmu Al-Quran. Kemudian sekarang mengingatkan keutamaan berzikir. Zikir yang terafdal adalah bacaan Al-Quran. Zikir terafdal. Akan tetapi ini secara umum. Adapun kata Ibnu Qayyim, bagaimana? Sedangkan Nabi kalau sudah sholat, dia zikirnya zikir sholat. Yang mana terafdal? Sholat, zikir baca Al-Quran atau zikir sholat? Jawabannya zikir sholat. Kenapa? Karena di situ tempatnya. Nabi tidak pernah setelah sholat langsung baca Al-Quran. Tidak. Jadi zikir yang terafdal adalah zikir yang paling tercocok pada keadaannya. Misalnya, zikir terafdal pada saat menyembelih apa? Bismillahi, Allahu Akbar. Zikir terafdal ketika muncul setan mengingatkan kita ada Tuhan selain Allah. Maka zikir terafdal adalah la ilaha illallah. Ketika setan menghantui kita, dia gitu. Hal yang haram. Maka zikir yang terafdal adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Ya. Saya mau disucikan, tidak mau kepada yang haram. Ketika kita dalam keadaan kesempitan, sudah sepakat satu dunia untuk mencelakakan kita sebagaimana Nabi Ibrahim, maka zikir terafdal hasbunallah wa ni'mal wakil, atau kalimat la halla wa la quwata illa billah. Itu. Jadi zikir terafdal adalah ketika apa? Pada saat itu yang mencocoki keadaannya. Kemudian kata penulis, fadlu zikri, keutamaan zikir.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Muttafaqun alaih. Kalau ada hadis dikatakan muttafaqun alaih, artinya yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ada hadis ini pasti dan pasti sahih, tidak ada keraguan padanya. Dan termasuk penyimpangan yang menolaknya. Ini ya, ini kaidah ahli sunnah. Ya. Sepakat ahli sunnah bahwa kitab yang terbaik setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Ya. Yang muttafaqun alaih dengan Muslim. Karena derajatnya begitu, Al-Quran dulu, baru Sahih Bukhari dan Muslim, baru Bukhari secara sendiri. Jadi kalau ada Bukhari secara sendiri sama Muslim secara sendiri, yang mana terkuat? Bukhari. Karena Imam Muslim murid dari Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari lebih ketat syarat-syaratnya dimasukkan ke dalam Bukhari dibanding Imam Muslim. Ya, kalau lemah-lemah hafalannya Imam Muslim masih masuk, tapi Bukhari tidak. Ini dia. Ya. Nanti dipelajari pelajaran ilmu hadis. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang berzikir kepada Allah Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, permisalan seperti orang yang hidup dan mati sekarang. Apakah sama orang hidup dengan orang yang mati? Apakah jauh berbedanya antara hidup dan mati? Begitulah orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Tidak ada nilainya. Kalau ada orang hidup tapi tidak berzikir kepada Allah, dia bagaikan orang mati saja. Bahkan kematiannya jauh lebih baik dibanding kehidupannya. Kenapa? Karena hidupnya itu akan dimintai pertanggungjawaban, sedangkan orang mati tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, makanya sahabat Nabi itu selalu disuruh berdoa, jangan kamu pernah tinggalkan fi duburi sholatik. Jangan kamu pernah lupakan ini bacaan doa di setiap setelah kamu membaca tahiyat sebelum salam. Dubur itu sesuatu di belakang tapi melekat pada sesuatu itu. Ya, ini namanya dubur. Ya, paling belakang bagian tubuh tapi dia terikat dengan tubuh. Sama, fi duburi sholatik, di belakang sholatmu, artinya apa? Paling akhir sholatmu tapi tetap terikat dengan sholat. Artinya setelah tahiyat sebelum salam. Apa itu? Engkau berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantu saya, tolong saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, ini diperhatikan. Kenapa? Karena hakikatnya kita ini manusia suka lupa. Hakikatnya manusia dalam keadaan kelalaian, asalnya itu. Kenapa bisa kita mengingat? Kenapa bisa kita berzikir? Kenapa bisa kita menjadi tidak lalai? Itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya perlu bantuan Allah untuk kita untuk senantiasa mengingat. Jarang. Kalau antum lihat para masyayikh, hampir mereka itu tidak pernah bahas lisannya itu kering dengan bersih. Sama, donaturnya ini buku, alhamdulillah saya termasuk ketemu. Namanya Syekh Zabanullah Al-Utair. Syekh Zabanullah Al-Utair, beliau seorang pedagang, pengusaha, tapi ulama juga. Setiap Senin Kamis, anak-anak mahasiswa Madinah itu makan di rumahnya. Rumahnya ya kecil je, kayak satu perumahan dia punya. Ya, kalau kita makan ke rumahnya itu kadang 6 orang, 7 orang, satu nampannya ya kecil je, ya kurang lebih 1x1, kayak besarnya ini ini kartel. Jadi kita kalau makan satu nampan begini, 1 ekor kambing, ya ditalam di situ, atau ayam tak 5 ekor dalamnya, kita makan. Baru bukan hanya itu,
Kita dikasih siwak, dikasih buku, dikasih makan, dikasih parfum yang mahal yang dibakar itu ala-ala Arab. Kasih begini, dikasih nasihat. Diantar jemput, dijemput di Masjid Nabawi, diantar pulang ke Masjid Nabawi. Jadi kalau beliau datang, ribut sekali itu. Selalu di saf paling terdepan sebelah kanan. Di dekat pintu Abu Bakar. Ya, salah satu pembicara di rumahnya itu yang memberikan sanad kepada saya. Ya. Alhamdulillah. Bahkan saya sempat ke rumahnya beliau. Anak-anak Universitas Madinah selalu salat maghrib di situ, tunggu Ba'da Isya langsung lari ke bawah, parkiran di lantai 5 paling bawah. Langsung pergi ke rumahnya beliau. Sampai di rumahnya beliau itu 30 mobil, 20 mobil. Ada mobil bis, ada mobil pribadi. Baru datang saja beliau ribut. Banyak cangkir-cangkir, gelas-gelas, mau bagi-bagi teh, bagi-bagi kopi. Siwak itu ada kapal 500, 300 siwak dibagi. Uang di sini. Penuh anunya. Jadi kalau ada yang bicara, saya kayaknya. Saya mau apa ini solusinya? Dijawab. Tapi ini Syekh, ya, tidak pernah saya lihat berhenti lisannya berpikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya di dekatnya, bahkan bersentuhan paha saya dengan paha. Ya, kalau saya lihat, saya biasa lihat ini baru nama. Kalau selesai zikir, sholat lagi, siwak lagi, baca Al-Quran, tanya jawab lagi, berdiri lagi, begitu terus. Kalau datang itu, ya, namanya Syekh Mutair Zamanullah. Nanti kalau libur bisa lihat, ya, beliau masya Allah. Ada bukunya di bawah, bukunya yang tipis-tipis itu, ya, itu yang di bawah kayak buku-buku begitu model. Ada bukunya di bawah. Nah, ini beliau, ya. Kemudian ini ya permisalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berkata Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Hadis apa? Hadis qudsi ditulis. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis Nabi dan firman Allah perbedaannya. Kalau firman Allah, Al-Quran yang dimaksudkan tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya sahih. Sedangkan kalau hadis qudsi tergantung siapa yang riwayatkan. Kalau periwayatnya sahih, sahih. Kalau periwayatnya dhaif, dhaif. Kalau periwayatnya dusta, dusta. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara firman Allah Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau firman Allah, satu bacaan, satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan diganjar 10 kebaikan. Sedangkan kalau kita baca hadis qudsi, tidak begitu. Pahalanya secara umum. Pahalanya secara umum. Ya. Jelas sampai sini? Itu perbedaannya. Apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung prasangka hamba kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan saya bersamanya kalau dia mengingatku. Sekarang, siapa yang tidak mau bersama Allah? Tapi di sini jangan bilang bersama bahwa Allah menyatu pada diri tanah, dipenggal kalau begitu. Maksudnya kalau kita mengingat Allah berarti Allah masuk ke dalam diri, tidak. Artinya ilmu Allah, kebersamaan Allah, walaupun Allah tetap di atas arsy-Nya. Ini keyakinan ahli sunnah. Dan kata Allah, saya bersamanya kalau dia mengingatku. Apalagi kata Allah, fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku sedangkan dia dalam keadaan sendirian, maka saya juga mengingatnya dalam keadaan apa? Sendirian. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum min. Tapi kalau dia mengingatku pada suatu mala', kayak begini, ini namanya mala', banyak majelis, perkumpulan,
maka saya akan mengingatnya di malain khairum min, perkumpulan yang lebih baik. Kayak begini, kita ada 7 orang mengingat Allah. Ini kan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya. Maka Allah juga mengingat kita di sana. Bersama siapa? Para malaikat, para bala tentaranya. Hei, fulan lagi begini. Fulan begini. Ya, hadis lain menceritakan itu. Ketika datang malaikat, kenapa apa Nabi Imam? Ya Allah, Imam sekarang lagi berzikir kepadamu. Sama-sama siapa berzikir? Sama teman-teman dah. Oh, saya juga berzikir. Apa Anda minta? Surga ya. Pernah lihat surga? Tidak. Oh, berikan kepada. Apa lagi nak takuti? Takut dengan neraka dan seterusnya. Nanti ada hadisnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Sungguh beruntung orang-orang al-mufarridun, orang-orang menyendiri. Siapa itu? Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Qal adz-dzakiruna katsiran wadz-dzakirat. Al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Sabaqah itu dikatakan beruntung, menang, mendahului. Ya, fastabiqul khairat. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ini kata Nabi. Sungguh beruntung, sungguh jauh, sungguh cepat orang-orang mufarridun. Siapa mufarridun tadi? Orang yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Terakhir, fadlu majelis zikir, keutamaan majelis zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dia membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mempelajari di antara mereka. Ya, saya ajarkan ilmu tajwid, namun bukan itu Ustaz. Ini yang benar. Oh, ini contohnya itu Ustaz. Nah, kita saling belajar. Kenapa mereka illa nazalat alaihim sakinah? Orang-orang begitu, orang yang membaca kitab Allah saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun padanya ketenangan. Apa itu ketenangan? Apa itu sakinah? Jangan berpikir sakinah itu anaknya fulan yang mau kau lamar, Imam. Yang kau itu berpikir bukan sakinah itu lu pikir. Sakinah yang pernah teman sekolah bukan sakinah itu yang dimaksud. Kata Allah akan turun kepadanya sakinah, bukan sakinah bidadari namanya sakinah, bukan. Sakinah artinya ketenangan. Al-itminan wal khusyu' wal waqar, itu namanya sakinah. Diberikan ketenangan, kekhusyuan, dan apa? Kesadaran diri di bawah. Jadi kalau ada orang tenang-tenang, pandangannya kayak berkunang-kunang, hatinya lapang, pikirannya plong, nah itu ketenangan. Sekarang ini rasanya. Ya. Kalau saya pribadi sekarang ini yang rasanya. Makanya sampai para ulama mengatakan seandainya bukan karena majelis ilmu dan salat malam, saya tidak menginginkan kehidupan. Seperti ucapannya Umar. Seandainya bukan karena majelis ilmu bersama orang-orang soleh dan salat malam, saya tidak menginginkan kehidupan. Saking nikmatnya itu. Ya. Akan turun padanya ketenangan. Apa tadi ketenangan? Sakinah apa tadi? Ketenangan, kekhusyuan, dan kewibawaan. Itu namanya sakinah. Ini pembahasannya Ustaz Khadir kemarin. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan akan diliputi rahmat. Apa dari manfaat diliputi rahmat? Dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan. Jadi rahmat, dosanya diampuni,
derajatnya ditinggikan. Itu makna rahmat. Kalau Allah merahmati seorang hamba, berarti Allah apa? Mengampuni dosa seorang hamba, mengangkat derajat seorang hamba. Kemudian wahaffat umul malaika, dan dia diliputi oleh para malaikat. Apa fungsinya malaikat meliputi kita? Sekarang, kalau antum diterik panas matahari, diliputi oleh dedaunan, tenda atau sayap, menjadi dingin, menjadi sejuk, menjadi lebih nyaman, sama. Kalau malaikat yang meliputi seorang hamba, itu tadi, dia akan menjadi tenang, dia akan menjadi lebih dingin, dia akan menjadi lebih nyaman. Ya, karena para malaikat itu bersayap. Ada 2 sayapnya, ada 3 sayapnya, ada 4 sayapnya. Ada yang tidak tahu jumlah sayapnya kecuali Allah. Malaikat Jibril 600 sayapnya. Ya, 1 sayapnya meliputi timur dan barat. Ada malaikat di sana pemikul arsy, 1200 sayapnya. Ya. Ini. Kemudian kata Nabi, jadi ini wa khaffat umul malaika, diliputi para malaikat. Apa keuntungannya tadi? Supaya apa? Bisa merasakan apa? Ketenangan. Khaffat diliputi oleh para malaikat. Apa? Merasa lebih nyaman, lebih sejuk. Sama? Kalau tadi rahmah, diampuni dosa, diangkat derajat. Kalau sakinah, ketenangan, kewibawaan, kekhusyuan. Sulit itu orang khusyuk. Ada orang kajili-jili, nah berarti apa? Tidak diberikan kekhusyuan. Ini kalau saya pribadi masih sulit. Tidak ada yang selalu saya berdoa padanya kecuali ini yang sekarang. Ya, saya sadari kekurangan saya itu kurang terlalu buru-buru. Ya, akhirnya makanya saya lebih dahulukan pergi ikut kajiannya Ustaz Khadir, walaupun jauh. Kenapa? Karena saya butuh diingatkan untuk supaya lebih tenang, lebih tidak terburu-buru. Ya, ini sekarang kekurangan saya. Ya, terkadang saya terlalu buru-buru, kurang tenang, kurang berwibawa. Ya. Nah, ini yang makanya saya kajian-kajian belakang ini banyak membahas masalah hati, masalah itu tadi. Masalah wibawa, masalah ketenangan, masalah. Ya. Nah, dan terakhir wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah mengingatnya di sisinya. Allah. Kita saja kalau disebut-sebut presiden, itu Perus itu. Anu andalanku itu, anu. Bangga kita tidak? Di depan para malaikat kini disebut. Padahal di depan para malaikat yang masuk di Masjid Sidratul Muntaha setiap pagi 70.000 malaikat tidak bisa keluar. Kalau masuk tidak keluar lagi. Sidratul Muntaha itu seperti masjidnya di apa? Di Mekah. Di atasnya Ka'bah lurus, di langit ke-7, langit ke-8 ada di situ lagi masjid namanya Sidratul Muntaha. Masjidnya para malaikat. Kalau masjidnya para manusia itu di Ka'bah. Tapi masjidnya para malaikat namanya Sidratul Muntaha. Ya, yang di dalamnya pohonnya, seandainya orang ingin berkeliling, ya, selama 700 tahun perjalanan, 1 putaran belum sampai. Kebun-kebunnya ini, ya, 70.000 malaikat tidak pul-pul dari dulu sampai sekarang. Kira-kira berapa itu jemaahnya dalam? Ya, karena memang itu langit itu besar sekali ya. Seandainya langit pertama mau dibandingkan dengan bumi, maka bumi ini bagaikan cincin, sedangkan langit pertama bagaikan padang pasir. Itu kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad. Begitu langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Seandainya digabungkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dengan ada air yang di atasnya Allah, baru ada lagi arsy. Maka arsy ada yang mengatakan pijakan kakinya Allah, ada yang mengatakan kursi kerajaannya Allah.
Seandainya mau dibandingkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan arsy-Nya Allah, maka arsy-Nya Allah ibarat apa? Padang pasir. Sedangkan 7 lapis ini ibarat cincin. Kalau cincin di padang pasir ada nilainya? Tidak ada. Jangan lagi tanyakan Allah, Allahu Akbar. Itulah dalilnya di surah Al-Baqarah. Wasi'a kursiyus samawat wal ard. Luasnya kursi Allah meliputi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, liputi. Tahu jadi bilang diliputi? Ya. Artinya menutupi semuanya. Tidak ada nilainya itu. Tertutup. Jangan tanyakan Allahnya. Kalau baru kursi kerajaannya, baru pijakan kakinya begitu, bagaimana dengan pemiliknya? Allah. Makanya ada buku khusus ya tentang ta'zimul arsy. Ya, tentang pengagungan arsy, tentang arsy khusus. Dari mutiara-mutiaranya, kayu-kayunya, kursi, ya, pegangannya ada khusus. Sama dengan tadi. Ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samani. Pada hari diguncangkan bumi, yang memikul arsy Tuhanmu ada 8 malaikat. Salah satu yang memikulnya malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril 600 sayapnya. Satu sayapnya bagaikan timur dan barat. Padahal malaikat yang mikul lagi sebelah sana 1200. Ada lagi malaikat yang mikul bagian tengah. Tahu jaraknya antara telinga dengan pundaknya perjalanan 500 tahun. Dengan pundaknya perjalanan 500 tahun. Allahu Akbar. Ya, besar ini arsy-Nya Allah. Ya, ini yang bisa kita berikan. Inti pelajaran yang bisa kita petik sekali lagi tentang apa tadi? Keutamaan penuntut ilmu. Kedua, keutamaan mempelajari Al-Quran terlebih khusus. Yang ketiga, keutamaan majelis zikir secara umum, baik dalam keadaan sendiri maupun berkelompok, tapi tidak ada zikir berjamaah. Kemudian yang terakhir, khusus dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Dan ketahuilah bahwa majelis zikir inilah surganya orang beriman di dunia. Ya, makanya kata Nuqaim Al-Jauzi, inna fid dunya jannah wa man lam yash'uruha lam yash'uru jannatil akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak merasakan surga di dunia tidak akan rasakan surga di akhirat. Apa itu? Majelis zikir, yaitu majelis zikir. Di sinilah rasanya dunia. Ya, sekali lagi ucapan para ulama sampai mengatakan seandainya bukan bersama orang-orang soleh di majelis zikir dan sholat malam, maka tidak ada yang saya inginkan lagi dalam kehidupan. Artinya bilang menikmati. Ya, ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.